Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak hari ini ya, di hari Senin, yaitu tanggal 26 April 2021. Tak terasa ya, kita sudah di akhir penghujung bulan Mei, April ya. Dan kita masuki bulan puasa ya anak-anak ya. Walaupun kita sedang berpuasa, kita tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Bagi anak-anak yang menjalankan ibadah puasa, Pak ucapkan selamat berpuasa ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar ya. Nah, silakan anak-anak buka buku anak-anak halaman buku cetak anak-anak matematika, yaitu halaman 222 sampai dengan 227 ya. Nah, di situ akan ada materinya, yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar ya. Nah, di sini ada datanya di sini ya. Nah, di sini ada datanya, kalau kita lihat yuk. Nah, di sini ada ya. Nah, kalau tidak kelihatan di sini, anak-anak bisa lihat buka bukunya ya. Halaman 222 ya. Di sini ada Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan ya, dan seterusnya. Berikut data peminjam buku di perpustakaan ya. Hari Senin ini dilihat dari per hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tentunya ya. Minggu tidak dihitung karena apa anak-anak? Kita libur ya. Nah, pertanyaannya adalah dari data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar ya. Bagaimana diagram gambar ya? Artinya diagram dalam bentuk gambar ya. Kalau datanya dalam bentuk siswa, berarti anak-anak harus menggambar siswa. Tentunya hanya sebagai hanya sebagai contoh saja, tidak tidak harus persis semua, tidak harus bagus sekali gambarnya. Yang penting mewakili dari diagram yang diminta ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ya. Dari perhatikan gambar berikut ya. Satu anak, nah ini anak sedang membaca buku ya. Nah, mewakili 10 orang. Nah, di sini juga ada anak yang mewakili 5 orang. Nah, kita lihat datanya ini ya anak-anaknya. Nah, dari data ini kan ada oh sebentar ya. Nih. Maaf ya. Berbahasa lagi ya. Oh, ini maaf ya ini. Nah, dari data ini kan ada 10, ada 5-nya ya. Nah, di sini kita lihat datanya. Nah, jika datanya itu ada 5-nya ya, ada misalnya tidak genap, misalkan ada 10, ada 5. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan 5-nya? Nah, ini kan ada 5-nya anak-anaknya. Nih. Ada 5, ada 15, dan ada 45. Bagaimana caranya supaya bisa mewakili data tersebut dalam diagram gambar? Maka kita buat datanya ada 10-an ya. Satu gambar mewakili 10 dan satu gambarnya mewakili 5 ya. Nah, maka di sini anak-anak ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Nah, peminjamnya sesuaikan ya. Misalnya di sini Senin 25, maka ada berapa di situ? Nah, berarti ada gambar berapa yang mewakili, satu gambar mewakili 10. Berarti kalau 25 berarti bagaimana? Nah, gambar yang ininya 2, berarti gambar yang ini berapa? Ininya 1. Nah, berapa sini kan? 20. Kalau 2 kali 10 berapa? 20. Di sini berapa? 5 kan? Berarti berapa? 25. Ya, maka akan kita lihat di sini. Ya, ada kan? Gambarnya ada sini, ada 1, ada 2, 10, 10, 5. Berarti berapa? 25 ya. Dan seterusnya harus sesuai dengan data yang diminta, data peminjamnya. Jika di sini 20, berarti ada berapa? 2 gambar. 30, ada berapa? 3 gambar. Kenapa? Satu gambar mewakili berapa? 10 ya. Nah, kalau Kamis 15, berarti ada berapa coba? Iya, benar, tepat sekali, hanya satu gambar dan yang 5-nya 1 ya. Kalau 10 ada berapa coba? 1, 2, 3. Iya, benar, ada 1 ya. Kalau misalnya Sabtu 45 ada berapa? Iya, ya ada 4 dan 1 yang 5 ya. Dan seterusnya. Nah, namanya diagram gambar berarti anak-anak harus menggambar sesuai
data yang diminta ya. Misalnya gini, jangan anak-anak menggambar misalnya datanya mengenai siswa yang membaca buku di perpustakaan. Anak-anak menggambarnya apa? Buah melon, pisang. Nah, artinya tidak mencerminkan data atau mewakili data yang diminta. Tidak perlu bagus-bagus nak menggambarnya, mewakili aja gambarnya misalnya orang biasa saja, tetapi yang menyerupai ya. Nah, di situ selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk nomor 2, contoh ini contoh dan pembahasannya contoh ya. Di dekat SD Nusantara 1 terdapat peternakan ayam yang besar yang berikut dijual selama seminggu. Ya, di sini ada Senin sampai Minggu. Ingat ayam. Datanya tentang ayam. Jangan anak-anak menggambarnya bebek. Kan tidak sesuai kan? Ya. Ingat, ini harus diminta harus fokus ya. Jika dimintanya adalah ayam, anak-anak harus menggambar iya ayam ya. Terus, nah, Senin sampai Sabtu. Di sini ada datanya ada berapa? Ada 150, ada 300, ada 350, ada 260, ada 200, ada 100 dan 410 ya. Nah, di situ ada. Nah, ingat catatan kalau dalam menggambar diagram gambar tuh harus disertakan keterangannya. Satu ayam mewakili 100 dan satu ayam mewakili 50. Lihat. Nah, tadi Pak katakan apa coba? Sesuai dengan data yang diminta. Datanya kita lihat dulu datanya ini dulu. Angkanya ada berapa aja? Bisa tidak mewakili satu saja atau ada perlu yang penengahnya? Untuk bisa mencapai angka yang diminta. Artinya misalnya satu ayam mewakili 100, kan tidak mungkin kan misalnya anak-anak menggambarnya 2 ayam. Kalau 2 ayam otomatis berapa? 200 kan. Nah, berarti anak-anak harus membuat satu ayam mewakili 100 dan satu ayam mewakili 50. Ketika gambarnya digabungkan mewakili dengan jumlah data yang diminta. Ya anak-anak ya. Nah, itu ya. Dan seterusnya ya. Aduh, kecoret jadinya ya. Maaf ya. Nah, akan kita lihat di sini datanya ya. Nah, di sini ada ayam. Hari Senin tadi ada berapa? 150. Berarti ada ayam yang besar dan ada ayam kecil. Ayam besar mewakili berapa? 100. Ayam kecil mewakili berapa? 50 ya. Maka di situ akan ada 100 dan 50 ya. Nah, selanjutnya di situ nomor hari Selasa. Nah, hari Selasa datanya berapa? Ada 300 ya. Ada 300. Maka kalau 300 berarti ada berapa ayam? Kalau satu ayamnya 100, kalau 300 ada berapa ayam? Ada 3 ya. Nah, maka dilihat di situ. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini juga ada yang mewakili 10. Nah, ayam kecil lagi. Nah, karena ada datanya berapa? Bagaimana datanya? Ada berapa coba? Nah, ada 260. Nah, otomatis kita butuh 10 ya. Nah, makanya itu gambar ayamnya yang mewakili data harus sesuai dengan lihat dulu datanya ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Ini adalah diagram gambar, artinya anak-anak harus menggambar data yang diminta dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini dan seterusnya ada putra dan putri. Nah, di sini dipisah ya. Ada putra dan putri. Di sini ada putranya, di sini ada putrinya ya, sesuai dengan datanya ya. 20 diberi keterangan, jangan lupa diberi keterangan seperti ini, keterangannya paling bawah. Nah, keterangannya paling bawah ini. Ya. Nah, terus selanjutnya ya. Nah, di sini anak-anak silakan membuka ya. Nah, membuka ya. Latihannya halaman 226 dan 227. Anak-anak menulisnya atau menjawabnya di buku latihan matematika. Yang dibuat apanya? Dengarkan, yang dibuat apanya? Anak-anak tidak perlu menggambarkan data diagramnya ini, tidak perlu. Tapi yang anak-anak tuliskan adalah hanya begini. Misalnya nomor 1. Ada 4 pertanyaan. Ini yang tulis. Nah, tinggal disebutkan berapa di sini datanya. Ingat, di sini ada keterangannya mengenai diagram ini, datanya mewakili berapa orang. Ya. Itu yang harus diingat ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya di sini ada hasil ulangan IPA anak kelas 5 dalam sebagai berikut. Ini namanya data mentah
ya. Ini namanya data mentah yang masih belum diolah ya. Nah, di sini anak-anak menyebutkan, anak-anak yang harus lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar dalam bentuk tabel ya. Misalnya di sini kita lihat terkecilnya ada nilai berapa di sini? 60. 60-nya ada berapa siswa? Nah, dibuat seperti ini. Tabelnya ini. Misalnya sini siswanya 60, di sininya 60, di sininya berapa? 60 ada berapa siswa? Dan seterusnya dibikin tabelnya dulu ya. Dari situ bisa dibikin diagram gambar ya. Itu untuk nomor 2. Dan nomor 3 anak-anak tinggal menggambar aja. Nomor 3 ini ya, sudah datanya Senin sampai Sabtu, anak-anak tinggal menggambar. Yang diminta apa di situ? Data pembeli kantin sekolah selama seminggu. Nah, ini bisa pembeli itu bisa orang ya. Misalnya orang enggak usah enggak usah takut-takut. Orangnya seperti ini, gini aja nih, begini. Nah, begini. Nih, simpel saja, ada berapa ya. Nah, terus selanjutnya. Terus dan nomor 4 ya, nomor 4. Nah, menggambar juga nomor 5. Nah, di sini ada keterangannya. Lihat ya. Nah, buka buku cetak anak-anak matematika pemerintah kelas 5 halaman 222 sampai dengan 227. Latihan matematika dari buku cetak matematika dari buku cetak matematika halaman 226 sampai dengan 227 ya, hanya 2 lembar itu, 5 nomor. Dan jawabannya harus sesuai dengan pertanyaannya ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak harus teliti dalam mengerjakan latihan ya. Nah, Pak rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa, dan salam sehat buat anak-anak dan keluarga anak-anak ya. Sampai jumpa.